Oke. Tadi topik kita aku dan sesamaku kan? Iya. Di sini Ibu ada gambar. Ini. Dari sini aja kita bisa tahu arti dari gambar ini kan? Ini ibaratnya gini ya, ini si Jelita. Tentunya ada si Resmiana, si Risa, si Banci, si Rasa. Untuk mencapai satu tujuan ini, mereka bergandengan tangan. Tidak mungkinlah bisa si Jelita tadi dapat menggapai gunung ini kalau bukan tanpa sesama kan? Ya, Bu. Baiklah, lanjut kita. Aku dan sesamaku. Pengertiannya, aku dan sesamaku berarti hubungan antara diri sendiri dengan orang lain di sekitar kita. Tema ini menekankan pentingnya hidup saling mengasihi, menghargai, dan menolong sesama sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Melalui hubungan yang baik dengan sesama, kita belajar memahami perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan kehidupan yang harmonis sesuai dengan ajaran Kristus. Persepsi dari topik kita hari ini, manusia adalah makhluk sosial. Yang artinya kita sudah tahu kan manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau manusia itu tidak bisa hidup sendirian, dia pastinya harus bergantung kepada orang lain. Artinya dalam kehidupan ini akan selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana remaja seusia kalian menjalin hubungan dengan sesama, yaitu orang yang lebih muda, sebaya, dan yang lebih tua. Dasar Alkitab untuk menjalin interaksi dengan sesama. Kita bisa buka Alkitabnya dari kitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius berapa, Bu? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Sudah? Bisa ulangi sekali lagi, Bu. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Baiklah, di sini Ibu yang membacakan, baru nanti gantian lagi ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari ayat ini saja kita sudah tahu, dan Tuhan sudah perintahkan di dalam Alkitab kita ini bahwasannya terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan, menghidupi setiap apa yang Tuhan perintahkan, dan mengasihi diri sendiri. Baru kita bisa mengasihi sesama kita. Karena Tuhan juga sudah perintahkan mengasihi, yang artinya ada kaitannya kasih kita kepada sesama kita. Oke? Bu. Prinsip menjalin hubungan dengan sesama sebetulnya hanya satu, yaitu saling menghormati. Tentu dalam sesama kita
Bisa dilihatkan dari yaitu bagi dua kelompok. Sekarang ya cepat. Ayo dikerjakan sekarang, jangan dilihat-lihat. Harus berpikir kritis Ini kita. berhubungan dengan kemana, Bu? Iya. Ini kan hal yang saya sukai. Saya berhubungan dengan mereka ini, dengan yang lebih muda, dengan yang sebaya begitu. Bukan seperti ini. Aduh. Ini kan hal yang saya sukai. Saya kan berhubungan dengan mereka. Di sini kan ada dengan yang lebih muda, dengan yang sebaya. Ini dijelaskan, ini diapakan dengan yang lebih muda seperti apa dan yang lebih sebaya seperti apa. Sekarang dikerjakan, ayo cepat. Masih ada yang kebingungan? Ini bukan kata-kata tadi aku. Coba ulang kata dulu ya, Bu. Yang mana? Ini kan bagaimana kita cara berhubungan dengan baik. Dengan yang lebih muda seperti apa cara kita berhubungan berhubungan baik dengan orang muda, dengan orang yang lebih tua seperti itu loh. Ayo dikerjakan, jangan dilihat-lihat. Kalau praktik kenapa cuma sedikit dua yang tidak? Waktunya tinggal 1 menit lagi ya.
Baik, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Hal yang saya sukai, saya berhubungan dengan mereka. Dengan yang lebih muda, mereka lebih sopan, bisa menghargai. Dengan yang sebaya saya, bisa saling mendengarkan, bisa menjadi tempat curhat saya. Dengan orang yang lebih tua, bisa menghormati, bisa